Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 6. Jelita, aku ingin melihatmu. Kini Prai sudah sampai di ruangan Ibu Panti. Pak Opos dan Bu Opos langsung melihat Prai sambil tersenyum. Iya Bu. Selamat pagi Om Tante, ucap Prai ketika sampai di pintu ruangan Ibu Panti, sambil menyalami Pak Opos sama Bu Opos. Iya nak pagi juga, ucap Bu Opos sambil tersenyum dengan Prai. Jadi begini nak, seperti yang telah ibu katakan semalam, Pak Opos dan Bu Opos ingin menjadikan Prai sebagai anak kandung mereka. Dan kamu jangan bersedih, karena di sana ada temanmu, sekaligus saudaramu namanya Lutbrata, ucap Ibu Panti sambil menjelaskan kepada Prai. Iya Bu, saya mengerti, jawab Prai singkat dengan mata yang mulai memerah. Seketika ia teringat dengan Jelita. Ya udah Bu, kira-kira persyaratan yang perlu kami lengkapi dan isi apa Bu? Tanya Pak Opos sambil tersenyum kepada Ibu Panti dan Prai. Iya Pak, di sini ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi dan diisi. Jawab Ibu Panti sambil menyerahkan beberapa berkas kepada Pak Opos. Nak, kamu bereskan semua bajumu nak, tasmu, dan perlengkapan yang lain, ucap Ibu Panti lagi, sambil tersenyum dengan mata yang sedikit memerah saat melihat Prai. Iya Mam, jawab Prai sambil berdiri dan meninggalkan ruangan itu, dengan wajah yang sedih dan mata yang memerah. Pak Opos kini sedang menulis dan melengkapi administrasi, dan di perjalanan Prai meneteskan air mata yang tidak bisa lagi terbendung. Jelita, aku ingin melihatmu yang terakhir kalinya. Kamu di mana? Batin Prai sambil menangis. Di sisi lain, Jelita sedang menangis di kamarnya karena kepergian Prai. Mengapa kebersamaan ini sangat singkat Prai? Kamu tega benar meninggal aku. Kenapa kamu tidak menolak permintaan itu semalam? Batin Jelita sambil menyobek-nyobek kertas yang sedang ia tulis. Prai sekarang sudah selesai membereskan barang-barangnya. Kini dia melangkah dengan membawa tasnya menuju ruangan Ibu Panti. Tiba-tiba seseorang memanggil Prai dari belakang. Prai, tunggu, ucap Jelita memanggil Prai. Prai langsung membalikkan badannya, langsung berlari menghampiri Jelita. Iya Jelita, kamu dari mana saja? Tanya Prai sambil meneteskan air matanya. Jelita tidak mampu bicara apa-apa, dia hanya mampu meneteskan air mata. Bicara Jelita, kamu dari mana saja? Tanya Prai lagi dengan nada yang keras. Prai, cepat nak panggil Ibu Panti dari dalam ruangannya. Iya Mam, sebentar, jawab Prai. Sudah sana kamu pergi, dan kamu baik-baik di sana, ucap Jelita sambil memberikan di tangan Prai kalung kesayangannya. Ketika kamu merindukanku, lihatlah kalung ini, sebagai penggantiku sebelum kita jumpa kembali, ucap Jelita lagi dengan air mata yang terus mengalir. Itulah pertemuan terakhir mereka di Panti Nathan. Prai langsung pergi dan Jelita kembali ke dalam kamarnya dengan air mata yang terus mengalir. Bab 7. Kamu baik-baik di sana ya nak? Beberapa menit kemudian, kini semua administrasi sudah selesai dilengkapi oleh Pak Opos. Ini berkasnya Bu, mohon diperiksa kalau masih ada kekurangan, ucap Pak Opos sambil menyerahkan berkas itu kepada Ibu Panti. Iya Pak, mana? Jawab Ibu Panti sambil memeriksa semua berkas yang barusan diserahkan oleh Pak Opos. Semuanya sudah lengkap Pak, jadi mulai detik ini, kami dari pihak Panti Asuhan Nathan menyerahkan dan mempercayakan kepada keluarga Pak Opos untuk merawat dan memenuhi segala kebutuhan. Prai Nasution, jawab Ibu Panti sambil menyerahkan Prai di tangan Pak Opos dan Bu Opos dengan air mata yang memerah. Nak kamu baik-baik di rumah barumu ya, jangan melawan, karena mulai detik ini, Pak Opos dan Bu Opos adalah orang tuamu.
yang akan merawat dan memenuhi segala kebutuhanmu, ucap Ibu Panti lagi sambil mengelus kepala Prais. Iya Mam, semua nasihat Mama pasti saya tanamkan di dalam hati, jawab Prais sambil menangis. Udah nak, ayo kita berangkat, sahut Ibu Opos, sambil memegang tangan Prais. Setelah semuanya sudah selesai, kini mereka berangkat. Bu Opos dan Pak Opos pamit kepada Ibu Panti sambil menyalaminya. Kami berangkat dulu ya Bu, ucap Pak Opos. Seketika itu, Ibu Panti langsung memeluk Prais dengan penuh air mata yang terus mengalir. Nak, jaga dirimu baik-baik ya, sekilas ucap Ibu Panti. Dan di sisi lain, Jelita sedang duduk dan menyendiri di bangku tempat biasa mereka duduk Prais, sambil melihat kepergian Prais dengan penuh tangisan yang begitu terisak-isak. Pak Opos dan Bu Opos kini berangkat dari panti, bersama dengan Prais. Di perjalanan mereka Pak Opos berbicara dengan Ibu Opos. Kita langsung jemput Brataya, sepertinya ini udah mau jam pulang, ucap Pak Opos. Iya Pak, jawab Bu Opos sambil membelai rambut Prais di bangku boncengan motor. Beberapa menit kemudian, kini mereka sudah sampai di depan sekolahnya Lutbrata, dan kebetulan pas mereka sampai bel jam pulang siswa dibunyikan. Nah, sini, panggil Bu Opos kepada Lutbrata yang keluar dari sekolah. Iya Mam, jawab Brata sambil menghampiri kedua orang tuanya. Lanjut ke bab berikutnya.